gue pikir lu yang sakit gitu. Karena selama ini lu ngobrol sendiri, lu peluk sesuatu yang kita nggak lihat gitu. Kebetulan teman ada yang boleh dikatakan indigo, yang paham gitu. Cuma memang tidak berani bilang karena pihak keluarga juga belum bisa memastikan kondisi. Zian ini sakit sudah hampir mau, jadi pada saat dia meninggal itu tahun keempat dia sakit. Sampai terakhir balik ke depan, itu di depan bang, udah mukanya semua. Mukanya semua. Orang yang bawa ini tadi, itu semua di depan. Nutupin jalan. Tabrak apa enggak? Jangan bangun. Tabrak. Gitu. Selamat malam. Saya Bagus Sonja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan di batas dimensi mereka. Di kesempatan kali ini lumayan spesial guys, di mana kita kedatangan seorang narasumber itu import guys, asli dari Malaysia nih. Kemarin ada yang pernah nanya kan, ceritain pengalaman di luar negeri dong. Nah ini gue datangin sekarang nih guys. Tanpa berlama-lama kita langsung aja kenalan sama narasumbernya guys. Kak Ai, gimana kabarnya Kak Ai? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang kalau boleh tahu? Masih wedding, event, MC, band dan lain-lain. Aku lihat di IG suka nyanyi-nyanyi nih ya. Vokalis ya. Nah guys, Kak Ai ini ingin membawakan sebuah cerita yang cukup mengharukan dan mungkin mengerikan juga nih guys. Kita tanya aja langsung, Kak Ai boleh gak ceritain garis besarnya aja dulu deh. Gak usah masuk intinya, garis besarnya aja. Oke. Pengalaman pribadi saya dengan seorang sahabat yang dari kecil sampai saya besar, bahkan sampai dengan saat ini, dalam dua dunia. Nah guys, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Kenapa? Karena kalian gak akan tahu nantinya jalan ceritanya seperti apa. Nah untuk teman-teman yang ingin mendukung kita, langsung aja klik tombol like dan subscribe-nya. Dan kalau mau tulis komentar, kalian bisa tulis di komentarnya di video ini, oke? Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita nyalakan dulu dupanya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Nah, Kak Ai, boleh diceritain Kak, gimana ceritanya dari awal Kak? Oke, saya punya sahabat kecil. 2012 kami berpisah karena kami beda negara. 2018 dipertemukan kembali, hanya berubah postur tubuh dengan sedikit ekspresi wajah karena mungkin agak jadi lebih dewasa. Dari 2018, 2 tahun berjalan dengan pertemanan, tidak ada yang berubah apapun. Tapi sebelum kita pisah lagi di 2020 karena saya harus ke Indonesia, ada hal yang dia sampaikan kepada saya by WA. Dia hanya bilang, dia panggil saya Gis, saya minta ketemu, kamu ke rumah saya bisa nggak? Gitu. Saya bilang saya tidak bisa karena ada pekerjaan hari ini. Jam 7 pagi, jam 8 Gis sudah sampai di mana? Saya bilang saya tidak bisa ke rumah kamu hari ini karena ada pekerjaan. Jam 12 siang, Gis, kalau ke rumah nanti titip pesan sama mama. Itu oke. Kemudian pukul asar, jam 3 pukul 4, saya dapat WA lagi dari nomor yang sama, nomor dia cuma bilang, ke rumah sekarang ya, soalnya saya mau pre-wed. Dia bilang, kalau pre-wed kan menikah. Yang saya tidak pernah dapat cerita sebelumnya. Oke. Dia tinggal di apartemen, hanya berdua dengan ART dia. Jadi sendirilah dikatakan. Saya ketuk pintunya, alamat tempatnya saya tetap putar ya. Kemudian tidak ada yang mempersilahkan saya masuk. Oke. Artinya mungkin tidak ada orang. Tapi pintu terbuka. Hanya terganjal oleh slip dari pintu dalam yang menjaga untuk supaya tidak terkunci. Saya masuk. Ada suara air di kamar mandi. Saya pikir oke, dia di toilet. Saya panggil. Namanya Gianni, tapi saya panggil dia Jane. Saya panggil Jane. Tidak ada yang saut. Jane, ya. Hanya ya. Tidak lama setelah itu, keluar lagi nih. Dia keluar. Lihat baju putih gak? Dia bilang. Oh, ada.
yang saat itu saya lihat ada letak di atas bed, di atas kasur dia. Saya ambilkan. Kenapa pakai baju yang harus di kamar mandi? Di sini saja saya bantu pakaikan, saya bilang. Oh, tidak usah, saya bisa pakai sendiri. Keluar dari toilet, sudah dengan menggunakan baju putih yang katanya untuk pre-wed. Saya hanya diminta datang untuk menemani dia pre-wed. Oke. Saya bilang, kita mau pre-wed di mana? Gak usah jauh-jauh, di sini saja. Gitu. Di apartemen? Di apartemen, gak usah jauh-jauh di sini saja. Tapi setelah itu, gak ada tanda-tanda fotografer kah, tidak ada tanda-tanda makeup artis atau apa segala macam. Dia hanya makeup sendiri di depan kaca dia dengan perlengkapan makeup dia yang sudah ada. Tapi wajahnya memang tidak seperti yang saya lihat, agak sedikit pucat, ekspresinya juga tidak seperti yang saya lihat. Dia selalu periang, kemudian bagian dari kepala sampai ke pinggang ini kalau dipanggil kayak Jen, kayak semua ikut tengok. Saya pikir kamu sakit leher kah gitu? Enggak, udah nggak sakit kok, dia bilang. 1-2 jam selang itu saya ditelepon sama mamahnya. Gis sedang sama siapa sekarang? Lagi di apart Jen bu, gitu saya panggil. Oh, ke rumah sekarang ya, dia bilang. Sama Jen juga kah? Saya bilang gitu. Ya kamu aja. Mau tidak mau saya kan sedang sama Jen. Jen nyokap telepon nih gitu. Kita diminta pulang ke rumah. Ayo. Ayonya dia bangun yang biasanya kalau kita bangun gimana sih? Enjoy aja bangun gitu kan. Ini enggak yang badannya dia luruskan dulu, dia bangun pelan-pelan, dia bangun tuh putar badan berputar-putar yang pelan-pelan. Kalau kita gerak badan, putar badan tuh rambut ada yang ikut lah ya. Ini enggak betul-betul slow-nya slow banget berbalingnya. Sampai saya pikir kamu kenapa lama banget nih jalan? Aku merinding. Dan dia aku merinding banget merinding guys. Sepanjang jalan karena dia kan tidak bisa nyetir, jadi saya yang setir. Tidak seperti biasanya lagi. Ini kejanggalan itu saya rasakan setelah saya sudah sampai di rumah mamahnya. Kunci mobil yang dia orangnya sangat amat apik. Entah apapun benda-benda besar apalagi yang kecil dia selalu simpan rapi gitu. Ini kunci mobil di kasur. Semua perlengkapan yang biasa dibawa. Dia tidak pernah tinggal dengan tas kecilnya dia, tapi ini dia tinggalkan. Tidak dibawa. Jan ini nggak dibawa. Nggak usah, udah nggak perlu. Kan mau pre-wed. Kurang lebih dari apartemen dia sampai ke rumah ibunya itu 1,5 jam. Selama dalam perjalanan tidak ada pembahasan apapun yang dia lontarkan. Pertanyaan saya dijawab, tapi kalau nggak ditanya nggak ngomong gitu. Oke. Saya pikir oke, mungkin sedang bad mood gitu. Akhirnya hanya style music, bla 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 segala macam. Sampai akhirnya saya sedikit disadarkan karena harus ke rest area isi bensin. Saya tanya, "You lapar nggak?" Kalau lapar, kita break dulu beli sesuatu gitu. Boleh. Akhirnya melipir ke sebelum bensin, drive thru dulu. Drive thru. Saya di kursi setir, dia di samping. Begitu saya pesan, "Kamu apa? Samain aja dengan yang kamu pesan." Saya bilang, burgernya 2, saya minumnya mau lemon tea. Kamu mau minum apa? Itu si mbaknya yang melayani, dia nengok ke samping gitu. Saya pikir nengok teman kan. Teman saya nggak usah pakai minum. Jadi burgernya 2, minumnya saja lemon tea 1, tapi ekstra sedotan. Takutnya dia minta. Oke. Sampai di depan, bayar. Cowok, "Mas, bisa debit nggak?" Saya bilang. "Oh bisa kak," gitu. "Pinjam ATM lu dong Jen." "Saya begini, pinjam ATM lu Jen." Gitu. Itu dikasih, ATM ke saya dikasih. Itu sekali lagi si pelayan ini nengok gini lagi. Saya kasih, "Nih ya mas, bayar sesah." Dah. Sampai di parkiran, itu keluarga yang tidak pernah saya lihat di rumahnya Zen, itu ada semua. Tapi tidak terlihat seperti orang sedang ada acara. Parkir mobil, begitu saya turun, semua keluarganya nyamperin, meluk. "Gis yang sabar ya," gitu. "Kenapa?" "Jean." Cuma hanya bilang, "Jean." Itu Jean sama saya ikut. Itu kan.
Itu berkali-kali wajah saya ini diusap istighfar Gis, istighfar. Saya bilang ada apa? Begitu naik masuk ke dalam rumah itu sudah ada peti mati, di dalamnya sudah ada Zian. Udah ada Zian. Saya bilang no, ini Zian di mobil dengan saya. Saya bilang kita baru aja prepare dia hari ini mau prewed gitu. Bang, tisu bang, tolong bang. Ya, ternyata 2 tahun saya jalan ngopi kemana-mana dengan dia itu, kondisinya dia sudah tidak pulang ke Malaysia. Jadi selama 2 tahun saya merasa dengan Zian itu, Zian tidak ada. Jadi memang kondisinya sudah sakit, boleh dikatakan koma. Tidak ada kegiatan keluar negeri, masuk dalam negeri atau apa segala macam, tidak ada. Jadi kondisi saya 2 tahun ke belakang ini, setelah saya dengar cerita dari semua orang yang kenal dengan saya dan tahu beberapa lama saya selalu sebutkan Zian itu, gue pikir lu yang sakit, dia bilang. Karena selama ini lu ngobrol sendiri, lu peluk sesuatu yang kita nggak lihat gitu. Kebetulan teman ada yang boleh dikatakan indigo lah, yang paham itu. Cuma memang tidak berani bilang karena pihak keluarga juga belum bisa memastikan kondisi. Zian ini sakit sudah hampir mau, jadi pada saat dia meninggal itu tahun keempat dia sakit. Dia punya boyfriend, dia hamil, berusaha berkali-kali untuk mengakhiri hidupnya. Terlalu banyak obat-obatannya yang dia konsumsi, meninggalnya karena overdosis. Dan ditemukannya juga bukan di rumah, tapi di sana ada namanya tempat sampah umum. Itu dia sudah macam siap dengan betul-betul sudah diniatkan kayaknya mau meninggal seperti itu. Sudah dalam kantung sampah dengan pakaian yang I lihat sebelum pergi ke rumah mama, dengan baju itu yang dia pakai, parfumnya itu, make upnya itu, semua yang dia pakai saat itulah dia ditemukan. Jadi apa ya, teman dekat dia mungkin yang I tahu teman dekat dia di Malaya hanya I. Tapi dia tidak pernah cerita apapun. Tapi pada saat itu saya datang, kondisinya sudah seperti itu. Selang 40 hari sampai 3 bulanan, saya bolak-balik takziah ke makam dan segala macam, menunda sekolah untuk harusnya kan sudah balik lagi ke Jerman, tapi karena memang saya masih boleh dikatakan shock, memutuskan untuk cuti dan saya mau stay dulu di sini, belum terbawa. Sampai bulan keempat saya memutuskan untuk kembali sekolah. Saya pindah. Tapi ternyata tidak habis cerita saya dengan Zian sampai di situ saja. Setiap kali ingat, setiap kali terfikir, setiap kali saya sebut Zian kangen gitu. Mungkin orang awam bilang ya itu tadi saya gila. Tapi itu saya rasakan lagi nih, kayak pengalaman ngopinya, itu saya lakukan lagi. Zian, gue mau ngopi. Kita biasa hazelnut. Biasanya kita itu minuman favorit ya. Hazelnut 2. Saya pesan khusus meja 1 untuk 2 orang dan tidak boleh ada yang isi. Kursinya pun tidak boleh ada yang ambil. Bagaimana kamu mau duduk? Dan itu saya lakukan. Salah satu laporan ya, salah satu pengakuan dari barista kafenya sendiri bilang, Mbak, saya punya CCTV. Karena di kafe itu kan ada CCTV gitu. Punya nggak kenang-kenangan saya di sana? Ada. Dia tunjukkan satu rekaman CCTV yang I ngobrol seperti lagi ngobrol dengan orang yang sebetulnya. Tos dengan seperti orang yang sebetulnya. Saya peluk, saya ngakak, ketawa, itu ada di situ. Karena kalau ngopi kan 1 jam 2 jam bisa lebih lama dari itu untuk ngobrol di coffee shop. Sampai kopi habis bahkan pesan lagi gitu. Beberapa kali terlihat bukain pintu untuk orang lain yang tidak orang bisa lihat. Saya lakukan itu karena ada
gitu. Karena saya nampak dia seperti orang biasa pada umumnya. Dan sampai dengan hari ini. Tadi di jalan ditanya mau kemana. Saya bilang saya boleh nggak ceritain kamu hari ini. Lagi kangen karena aku nggak bisa ngundang kamu untuk ikut hadir, tapi seenggaknya kasih vibes-nya gitu. Boleh, tapi yang lainnya jangan diceritain ya gitu. Saya bilang kalau kamu mau hadir di sana, ikut aja, datang aja. I bilang seperti itu. Dan sebelum I duduk di sini, sudah hadir, sudah nampak dengan baju yang sama, dengan senyumnya yang sama. Dia cuma bilang, titip salam buat teman-teman hari ini. Kapan-kapan kalau mau menceritakan hal lain lagi tentang saya boleh. Banyak sangat. Dan ternyata Zen ditemukan dalam kondisi seperti itu. Selain I, keluarga yang lain juga beberapa diberikan kesan yang sama. Dia ada punya adik. Jadi adiknya karena memang tidak tinggal serumah kan. Sama, main, jemput, makan sama-sama. Itu dilakukan sama adiknya juga. Jadi pada saat I cerita begitu, yang shock adiknya. Karena dia sama dengan I kondisi saat itu. Di sisi yang lain, Zen ini adalah anak yang boleh dibilang Down syndrome. Tapi Down syndrome-nya lebih ke hyperaktif. Itu hiperaktif yang dia nggak bisa kalau hanya cuma diam. Pasti ada yang dia lakukan, pasti ada yang dia kerjakan apa, entah mata kah, entah tangan, even dia duduk, entah kakinya yang tak bisa diam, entah tangannya, entah matanya atau apa. Dan salah satu yang lainnya adalah dia juga bisa merasakan hal yang tidak bisa dirasakan orang lain, seperti melihat sesuatu gitu. Jadi ada satu masa saya jalan sama dia itu, pada saat itu saya rasakan kalau di Indonesia mungkin namanya pocong ya. Pun kami pernah melihat itu, bukan melihat dalam artian kita blek gitu ngeliat. Jadi kami diundang di salah satu acara majelis pengajian lah, seperti pengajian di Malaysia. Majelis di Malaysia. Yang jarak dari rumah itu kurang lebih 1 jaman lah kalau ditempuh dalam kondisi normal, tidak ada macet atau segala macam. Sampai di lokasi dengan cerita ceramah dan lain-lain kurang lebih sampai pukul 11 malam. Jalanan di Malaysia itu kan tidak beda dengan Indonesia yang pohon-pohon, kebun, sawah, apa segala macam. Nah, di Malaysia tuh kebetulan kalau lewat itu kebunnya kebun sawit dan karet. Nah gitu. Jadi karena dia kan tidak bisa menyetir nih, otomatis saya yang nyetir. Jadi pada saat udah ngelewatin gapura besar untuk menuju potong jalan, karena kalau kamu harus lurus terus melewati jalan umumnya itu 3 kali lipat lamanya, jauh karena putar. Jadi memutuskan untuk lewat situ aja deh supaya mempersingkat waktu nih, gak kelamaan di jalan, udah malam juga gitu kan. Begitu masuk dia udah ngomong, tapi nanti sampai di tengah kalau kamu merasakan sesuatu atau kalau kamu pengen lihat kiri kanan jangan ya. Jalanan ini tidak ada satupun batuan, jalanan yang berlubang. Jalanan ini tidak berlubang. Jalanan ini tidak pernah dipangkas oleh yang kayak polisi itu tuh tidak ada. Jadi jalan ini lurus aja. Nggak ada gajluk-gajlukan tuh nggak ada. Tidak ada obstacle. Pokoknya lurus seperti jalan tol bagus lah pokoknya gitu kan. Saya bilang oke, kamu lihat apapun, kamu rasain apapun, pokoknya lurus aja. Oke. Jalan. Ya, jadi perbatasan sebelum ke si perkebunan karet itu, kebun ini dulu Bang, kenari, tahu kenari yang di bawah gitu kan, agak di bawah, ada yang besar tinggi sampai jadi di depan pendek tinggi gitu kan. Jadi kayak melurus gitu ya. Setelah si perkebunan kenari itu, masuklah kebunan karet. Dia udah ngomong, "Aku istirahat ya," dia bilang gitu. Mau tiduran aja. Aduh, nanti kalau dia tidur nggak ada teman ngobrol, terus iseng dong jadinya.
setel musik boleh nggak? Jangan. Kalau mau setel musik jangan. Setelin aja, kalau enggak kamu ngaji. Maksudnya Ayah kan suka kadang-kadang suka sholawatan gitu kan, kamu ngaji. Tapi kan iseng juga kalau sendiri gitu kan, maksudnya. Begitu jalan, sudah kelihatan di depan, kita kan kalau di sana diwajibkan lampu jauh. Karena kan jalannya gelap tanpa lampu sama sekali. Jadi kalau pakai lampu depan aja tuh susah deh buat jangkauan ke depannya gitu. Itu udah ada bapak-bapak pikul kayu. Tapi sebelah, jadi depannya seperti pakai cangkul lah. Jadi tuak belakangnya dia bawa kayu di belakang, satu dia gini. Begitu lewat nih, tidak ingat pesan si Zen tadi. Kalau lu mau lihat apa nggak usah diliatin, nggak usah ditengok. Ini mata otomatis ngeliatin. Begitu udah di depan nih, kita jalan gini, itu mata gini nih. Iya. Gitu kan. Udah selesai ngelewat gitu kan masih ngeliat depan lagi. Itu di depan lagi. Di depan lagi tuh. Ayo lihat lagi kan. Maksudnya mungkin ini rombongan mau pulang gitu kan. Tapi kok sama. Badannya sama, mukanya, wajahnya sama. Ayo beloting lagi kan. Itu dia lagi. Tengok lagi ke depan. Dia lagi. Sampai terakhir balik ke depan. Itu di depan bang. Udah mukanya semua. Mukanya semua. Orang yang bawa ini tadi. Itu semua di depan. Nutupin jalan. Tabrak apa enggak. Jangan bangun. Tabrak. Gitu. Begitu dia bilang tabrak, ngegas dong, beng gitu. Itu mobil bang, dub. Kayak kita hujan kalau dia atapnya kena air hujan besar gimana sih kan? Itu bunyi dub. Udah Allah Akbar, tapi tetap udah Allah Akbar. Selesai, mau rehat dulu boleh nggak sih? Ayo udah gemetar apa segala macam, dia bilang nggak usah, jalan terus aja. Ini dengan santainya Jen bilang gitu, nggak usah, terus aja. Nanti juga ada lagi. Gitu. Nanti juga ada lagi. Jan, gini deh. Saya butuh minum. Dan ini kaki ini udah lemes gitu. Pada dasarnya saya adalah seorang yang penakut gitu. Penakut itu penakut banget kalau dikagetin. Tapi kalau yang les gitu-gitu saya mungkin boleh pelan-pelan jaga rasa gitu, jaga perasaan gitu untuk supaya tidak kaget. Tapi kalau gitu kan kayak dihalang serta beng. Oke, kena lagi. 15 menit dari jalan itu, kayaknya sih hampir mau menghabisi si perkebunan karet yang luar biasa panjangnya. Di telinga sebelah kiri nih ngomong, Bismillah aja, jangan pikir yang macam-macam supaya kamu selamat sampai di depan, gitu. 15. Akhirnya pasang murotal lah dalam Bluetooth mobil nih, pasang murotal sambil ikut murotal. Di ujung jalan, kalau orang secepat-cepatnya naik motor, nimbangin mobil bisa kekejar ya. Jadi ini mobil, ini kaca sebelah kanan. Ini jalan. Samping udah begini nih. Makin cepat mobil makin cepat dia juga ikut. Tahu ada satu bayangan yang lagi ada di samping Cuman sekarang ingat kalau jangan tengok apapun. Tapi manusiawinya balik. Maksudnya apaan sih gitu. Jadi begitu balik wajah, dia balik. Dia begini kan, hadap depan, dia hadap depan. Begitu balik wajah, dia juga balik. Beng, gitu ikut. Udah, lempar setir entah kemana-mana. Pagi sudah ada di rumah sakit. Karena parah. Nabrak si pohon karetnya parah. Si Zennya sendiri ada banyak luka memar karena hantaman apa segala macam. Sempat ada kena luka di sini yang menghitam kurang lebih 1 tahun baru sembuh di sebelah kiri karena menghantamnya ke back kiri. Ini pinggang tuh dulu sama sekali nggak bisa diapa-apain 1 tahun. Jadi kalau namanya pengalaman yang kayak gitu-gitu tuh dengan almarhum sampai dengan sekarang saya jalani. Kalau pergi kemana-mana nih, dia tahu dia ada, saya tahu dia ada, dia yang kasih info kayak yang nanti pulangnya jangan lewat situ deh. Cari tempat lain aja. Karena kalau pribadi melintasi sungai kah yang agak, nggak usah sungai besar deh, pokoknya sungai yang ada airnya mengalir, itu udah pasti. Ada aja yang narik rambut, ada aja yang narik tangan, seperti minta ikut apalah segala macam. Tapi balik lagi ke cerita Zen, sampai dengan saat ini dia ada dengan cerita sedihnya saya simpan.
saya bilang dia adalah teman hidup dan mati saya. Mungkin dia sudah tidak ada, suatu saat saya mungkin menyusul dia dan dengan kondisi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Guys, ceritanya luar biasa ya guys ya. By the way, jangan kemana-mana karena kita akan masuk ke sesi tanya jawabnya dulu. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian, kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Kak Ai, Ya. ini aku mau nanya beberapa pertanyaan sih. Boleh. Pertama, bagaimana sosok dari Jen ini sendiri di kehidupannya Kak Ai sendiri? Teman baik, dia makan saya makan. Dia tidak punya, saya tidak punya dia bagi, saya punya saya berbagi dengan dia. Ceritanya apapun tidak ada yang terlewatkan. Masalah apapun dia pasti ceritakan pada saya. Karena memang dari kecil ya kurang lebih 12 tahun lah. Dari usia 12 tahun itu kita sudah sama-sama sekolah di tempat yang sama sampai akhirnya kita pisah karena kejuruan kami berbeda dan dia juga harus pulang ke negaranya, saya harus tinggal di negara saya. Komunikasinya baik walaupun kita LDR jauh tapi Skype, phone dan lain-lain itu luar biasa jalan. Dengan keluarganya pun saya lumayan dekat, terutama dengan mama karena papa beliau sudah lama tidak ada sejak dia kecil, jadi dia hanya punya mama, sudah saya anggap seperti mama kandung saya. Tapi mamanya pun saat ini sudah tidak ada, jadi keluarga yang di sana hanya kakaknya saja yang saya masih bisa komunikasi. Lalu kalau misalkan nomor 12 tahun itu berarti itu di tahun berapa itu Kak Ai? Sekarang saya usia 25, 97, 12 tahun ya kira sekitar tahun berapa ya? Pokoknya usia 12 tahun. Pertemuan pertama itu 12 tahun pokoknya. Berarti beliau meninggal saat di usia? Di usia 20 mau masuk 22. Mau masuk di 22. Gitu. Tapi memang si Jen ini memiliki, ya kalau kita bisa bilang indigonya itu lebih kental dan sudah terbiasa sepertinya ya Kak ya. Dia tuh tersiksa sebetulnya. Jadi gini Kak, kalau dalam psikologi, ilmu psikologinya, dia kena mental down karena itu satu tadi, dia tidak bisa mengendalikan apa yang dia khawatirkan. Jadi dia nggak tahu harus kemana nih ngebuang rasa takutnya, karena itu tadi yang kelihatan oleh dia. Kalau yang lagi jeleknya jelek banget bikin dia takut, karena kan yang kayak gitu hadirnya tidak yang pelan-pelan kita ketuk pintu assalamualaikum dulu. Kalau kita lagi duduk tiba-tiba dia lewat kelihatan ya, mau jeleknya mau bagusnya kelihatan gitu. Nah itu bikin dia takut karena dia kemanapun dia ngapain aja dari usia, ceritanya dari usia 13 tahun itu dia udah mulai tidak bisa mengontrol itu. Okay. Dan salahnya dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada keluarga karena dianggapnya pernah diceritakan tapi dia dianggapnya tahayul lah, atau tidak semua orang boleh percaya gitu. Dan ini salah satu yang pertanyaan yang cukup mengganggu saya ya Kak ya. Apa yang menyebabkan, mohon maaf sebelumnya, Jen sendiri itu seperti tidak bisa menoleh secara normal dan juga punggung panggul ya, pinggang. Seperti mungkin merasakan sakit karena itu. Jadi gini Kak, yang saya ceritakan pada saat itu Zen tidak bisa menoleh dan sakit pada panggul, itu kondisinya dia tengah malam itu sudah jadi jenazah di rumah. Jadi kayak di kontak kan dari pagi sama dia. Ini kayak lu buruan cepet sini, gue udah nggak ada nih, lu liatin. Jadi posisi saya dengan Zen pada hari itu yang dia bilang mau priwet itu, jenazahnya jam 12 malam sudah ada di rumah. Okay. Sudah ditemukan. Jadi yang saya nampak pada hari itu dia pakai dengan dress dia mau priwet, ya mungkin kalau kasarnya bilang ya mungkin hantunya gitu. Dengan tidak wajarnya. Karena kan dibilang kalau kita bercermin dengan orang selalu cerita hantu penasaran apa segala macam, mungkin salah satunya Zen.
Mungkin salah satunya Zen. Jadi posisi dia nggak bisa nengok, dia seperti sakit pinggang karena menoleh, semua badannya ikut noleh, itu posisinya dia udah tengah mal. Itu asar. Saya dengan dia asar di hari ini. Dia meninggal semalam jam 12. Jenazahnya sudah di rumah. Jadi yang dengan saya saat itu adalah mungkin ya ruhnya, arwahnya, korenya yang kita tidak tahu. Gitu. Namun apa korelasinya dengan dia menginginkan pre-wedding dan pakai baju ngantin? Tadi sudah saya sedikit jelaskan, dia punya boyfriends, dia sudah memikirkan untuk perencanaan menikah, kemudian sebelum menikah dia sudah hamil, keguguran, dan si boyfriendnya dia tidak mau melanjutkan yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, jadi karena itu depresi. Karena itu depresi. Gitu. Nah, pikiran saya cukup mengganggu. Saya pikir jadi mendapatkan kekerasan dari ex boyfriendnya dia. Mungkin, tapi mungkin secara batin ya, karena kalau dari badan tubuhnya itu tidak ada indikasi dia dipukul, tidak ada indikasi dia apa, cuma memang agak banyak memar karena itu tadi dia membenturkan di dalam, karena ditemukannya juga di tempat yang tidak seharusnya. Jadi dia beranggap badannya sudah tidak baik, mungkin tidak suci, mungkin kotor. Kalau saya simpulkan pemikirannya adalah ya udah gue sampah, jadi gue juga mati harus di tempat sampah. Itu adalah kata-kata yang saya dengar ketika saya tanya kamu kenapa. Setelah saya bisa komunikasi lagi dengan beliau, karena biasanya Bang yang seperti itu yang muncul di hadapan kita adalah kondisi terakhir sebelum Betul. dia tidak ada, dan yang dia jelaskan hanya yang dia ingat sebelum, bukan hal yang lampau. Kalau ditanya kamu siapa, dia masih tahu. Mungkin kalau baru ya dia masih bisa ditanya nama, tapi kalau yang untuk ditanya keluarga bla bla segala macam tidak. Saya hanya tanya kamu kenapa, dan setidaknya harus tahu keluarga sebabnya seperti apa dan bagaimana, supaya si almarhumahnya ini juga tidak kalau orang meninggal dengan bawa sakit hati itu Bang, efeknya luar biasa. Mungkin tidak dirasakan oleh keluarganya, tapi dirasakan oleh orang yang dia anggap menyakitinya kah. Makanya mungkin kalau kita takziah ke tempat orang yang meninggal, maafin ya kalau ada salah, bla bla segala macam. Nah mungkin itu juga yang dimau sama Zen. Tapi alhamdulillah sampai dengan detik ini baru aja terdengar di telinga saya dibilang aku sudah ikhlas dan memang aku harus begini. Perwujudan dari Jen sendiri normal. Dan ketika pas pertama Kak Ai ke rumah, ke apartemen Jen itu juga pun normal. Tidak ada pucat atau apa? Pucat, kalau pucat ya. Ai bilang tadi sudah pucat, kondisi sudah pucat dan tidak menunjukkan ekspresi dia yang periang. Biasa dia kan periang, yes. Karena hyper itu kan. Ya karena dia hyper itu. Yes, orangnya over expression gitu. Ini tidak. Hai, cuma gitu. Oke. Tolong ambilin baju dong. Biasanya kan, yes tolong dong ambilin ini gitu. Ini dia enggak. Itu tadi dengan gerak-gerik yang dia yang serba kaku gitu. Ai tidak berpikir banyak, cuman itu yang dia tunjukkan. Gitu. Tuh guys, gimana guys cerita dari Kak Ai nih guys. Ini luar biasa banget ya. By the way, untuk teman-teman nih yang nyari EO atau event organizer atau wedding organizer ya Kak Ai ya. Tuh bisa langsung juga tanya ke Kak Ai. Kenapa? Karena Kak Ai punya usaha itu guys, wedding organizer. Tuh boleh tahu nggak tuh Kak Ai? Instagramnya aja deh, Instagramnya. Oke, teman-teman bisa add di Instagram officialnya Ai Production, I_production double E, atau boleh dicek di Instagram saya di bagishiwa_maher. Tuh, ntar aku taruh di bawah, oke? Nah itu untuk Ai Production atau Bagishiwa Maher itu Bagishiwa Maher mah. Kalau Bagishiwa Maher sebenarnya akun pribadi, tapi beberapa kebanyakan itu postingan kerjaan sih memang. Tapi kalau untuk di Ai Production all package ada di situ. Itu apa aja nih kerjaan untuk Ai? Wedding, all event seperti apapun eventnya, mau otomotif, mau gathering, grand opening atau segala macam, pokoknya kita melayani dari yang mulai wedding,
preparation sampai dengan of the day-nya kita handle. Oke. Gitu. Tuh ya guys ya, kalau ingin bikin event-event untuk kantor, untuk wedding saudara, kakak encang-encing tuh langsung aja ke Kak Ai ya langsung ya. Dan itu tadi untuk Instagramnya Kak Ai sendiri juga udah ada tuh bagi Siwa Mahen, ntar aku masukin di sini. Kalau kalian mau tanya-tanya langsung aja, oke? Nah guys, gimana ceritanya? Bagus kan? Untuk teman-teman yang tertarik untuk menantikan kisah kita berikutnya, nantikan kita di hari Rabu dan Jumat pukul 20 atau pukul 8 malam. Dan untuk teman-teman yang ingin mendukung kita, bisa langsung aja klik tombol like, subscribe-nya, dan jangan lupa untuk di komennya. Dan kalau mau follow di Instagram dan TikTok kita di @batasgaibofficial, mau ngirim-ngirim ceritanya atau mau jadi narasumber, langsung klik aja di link-linknya yang ada di situ. Atau mau gampangnya langsung aja ke Instagram gua di @sonjawisoma. Saya Bagus Sonja, mohon pamit undur diri dan sampai ketemu di batas dimensi mereka berikutnya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka.